Oke, balik lagi di episode yang terbaru. Ini adalah Shadow Super. Kali ini adalah dari seri Mega Ranger. Nah, ini baru datang. Tadi saya cuma ngintip doang. Saya udah buka sedikit di sini. Kalau kita lihat apa namanya, si boxnya itu. Nah, Mega Ranger. Jadi ini adalah Super Sentai yang pernah juga tayang di Indonesia sekitar tahun 2000-an ya. Walaupun Mega Ranger sendiri adalah Sentai di tahun 97 ya. 97 kalau nggak salah. Gitu. Oke, kita ambil aja. Oke, ini dia box tampilan depan dari Shadow Super Mega Ranger. Isinya ada 6 Ranger. Dari mulai 5 Ranger utama ya. Merah, hitam, biru, pink, kuning. Dan juga tambahan additional Six Ranger yang silver ya. Oke, tampilan depan seperti ini. Kita lihat samping ada 4 Mega Ranger, hitam, biru, kuning, pink, lengkap dengan ini ya, senjatanya masing-masing. Terus kemudian di samping yang satunya lagi ada yang merah dan yang silver ya, juga dengan senjatanya masing-masing, personal weapon. Terus di belakangnya ada parts dan aksesoris yang juga ada di dalam box ini. Juga ada beberapa gimmick yang bisa dilakukan ya. Terus kemudian di bagian bawah nggak ada, di bagian atas ada tampilan dari Rangernya lagi. Ini mungkin di pose roll call ya, pose roll callnya seperti itu. Nah, kita buka aja sekarang langsung. Saya nggak akan cut videonya, langsung saya cutter di sini. Oke, kita lihat satu-satu. Kita buka apa yang akan ada di dalamnya. Oke, langsung kita dapat yang kuning. Jadi kalau misalnya dilihat satu set ini ada tangan, ini tangannya kayaknya tangan ini ya, tangan yang memang khusus untuk si personal ranger ya. Jadi ini gimmick untuk yang ranger kuning seperti ini. Terus ada si slidernya seperti itu. Ada pistol personal weaponnya juga, bukan personal weapon, regular weapon. Terus ini rangernya seperti ini tampilannya, sepertinya juga udah lengkap ya. Tinggal beberapa bagian yang kayaknya perlu ditempel stiker. Warnanya juga udah oke. Terus ini yang pink. Nah, kalau dilihat ini ada tangannya lumayan banyak ya ketimbang yang kuning. Yang ini ada tangan yang ini nih, yang seperti simbol telepon. Terus ada tangan bentuk V seperti ini, slidernya, pistol, dan ya rangernya seperti ini. Ya khas pakai female mold ya. Terus ini ada senjata dan pistol ya. Ini mungkin ada senjata juga ya, part senjatanya juga. Ada part senjata buat yang hitam, yang kuning, dan nggak tahu yang mana. Ini mungkin yang silver kali. Kalau yang ini yang kayak driller ini nih untuk yang merah. Terus lanjut, ada berbagai macam tangan. Nah, ini kayaknya tangannya buat semua ranger ya, regular hand seperti ini. Lanjut, ada lagi ya, ini kayaknya bakal ada 5 nih, tambah 2 lagi sama, terus tambah lagi 2 lagi, 3 lagi ya, 3 lagi seperti itu. Parts regular handsnya. Terus lanjut ke langsung silver nih, langsung yang Mega Silver. Ini seperti ini tampilannya, dan ini kayaknya bukan silver ya, kalau dilihat warnanya sih lebih ke abu. Dia kurang agak sedikit, kalau saya sih lihat warnanya sih kalau di video ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau dilihat sekilas secara fisik ini kurang silver sih warnanya. Dan si slidernya juga ini lebih ke abu ya, lebih ke abu, apa ya namanya warnanya ini ya gitu. Dan ini ada senjatanya si Mega Silver ya, personal weapon. Lanjut ke Mega Black.
ada seperti ini, juga ada personal weapon, dan warnanya juga udah oke sih ini kelihatannya untuk yang merah, yang merah yang hitam. Terus lanjut ke Mega Blue. Ini oke, hampir sama semua tampilannya, ada slider, ada rangernya, ada si personal weapon. Dan kalau yang ini kayaknya sih kok nggak ada tangan ya tadi ya, yang hitam juga nggak ada, sorry. Oh ya, oke, nggak ada tangan ya, nggak ada tangan, artinya nggak ada gimmick yang perlu ada tangan tambahan ya. Cuman yang pink sama yang kuning tadi yang ada. Nah kalau yang merah ini ada gimmick tangannya, nih ada nih sebelah situ tuh. Nah ini juga ada slider, personal weaponnya, dan ya rangernya juga warnanya sih udah cakep banget sih, merahnya udah oke banget. Cuman tadi aja yang silver kok kayaknya agak gelap ya. Terus ini ada sambungan senjatanya untuk masing-masing ranger. Ini yang kayaknya yang hitam. Ini juga sambungan untuk setelah jadi apa ya, buat finisher ya, buat finishernya seperti itu tuh, buat finishernya tuh, ya kan. Terus ada yang buat yang biru, dan ini juga kayaknya bisa disambung-sambung seperti itu. Oke, apalagi yang belum? Kayaknya stiker belum ya. Oh ini ya, ada yang hitam personal weaponnya, tombak ya, panjang, dan stiker yang super duper banyak. Ini stiker kayaknya juga untuk senjata, terus kemudian mungkin ada rangernya juga yang harus di stikerin, slidernya juga perlu di stikerin ya. Di rangernya kayaknya saya nggak tahu ya, ada ini nggak ya bentuknya ya. Shadow Super itu semenjak releasan yang mana ya, saya lupa, dia udah nggak ada lagi si kertas manual ya, jadi harus langsung scan di si box ini, ada QR code, ini di scan langsung manual booknya. Atau kalau mau nyari sih bisa aja sih ke Shadow Super manual, terus ketik aja Sentai-nya, nanti biasanya langsung ada kok, cari aja. Ini juga stiker lagi, ini stiker kayaknya nih untuk yang personal weapon juga ini, dan yang pistol juga ya ada di sini. Oke lah, itu semua udah dilihat, udah kita bongkar. Nanti saya juga akan rakit dulu ya, akan butuh waktu, terutama nempelin stiker yang super duper banyak itu ya, seperti biasa Shadow Super ya. Sambil nunggu saya masang stiker, nanti kita akan kembali lagi ya. Oke, saya pasang dulu stikernya. Oke, ini adalah Shadow Super Mega Ranger. Saya sudah selesai merakitnya. Dan ya, ini sejujur-jujurnya ini kayaknya yang aksesoris dan senjata personal yang cukup banyak, dan ini mungkin baru kali ya untuk di seri Sentai sendiri ya, dimana ada kendaraan yang biasanya itu Sentai di tahun 90-an atau 80-an itu dia punya personal vehicle-nya itu untuk yang di jalanan gitu, biasanya motor atau mobil. Nah ini tuh dia personal weapon-nya adalah personal vehicle-nya adalah ini slider gini ya. This is slider ini, jadi masing-masing ranger semua punya di slider ini. Dan semuanya dibekali sama personal weapon dan juga regular weapon gitu ya, masing-masing. Nah apa aja? Nah mungkin saya akan coba bongkar dulu ya secara satu-satu ya. Ini mungkin saya mulai dari yang merah ya, yang merah ini ya. Ini saya punya si slidernya ini ya. Slidernya yang dia juga butuh ditempel stiker. Terus kemudian regular weapon. Ini kalau nggak salah ini namanya adalah, oke kelihatan ya,
Itu dia si ini namanya apa ya? Mega Sniper kalau nggak salah. Mega Sniper ini karena Mega Ranger, dia si weaponnya semua ada kata-kata mega. Terus kemudian sebentar. Ups. Ini yang kecil ini adalah si namanya Mega Shoot ya, Mega Shoot. Iya ya bener ya. Dan yang merah itu juga ada personal weaponnya, itu yang dipajang di situ. Si Mega Saber apa ya? Mega Saber ya. Atau drill saber ya, si namanya. Terus si drill sabernya ini bisa digabung sama si snipernya. Jadi gini, tapi mungkin saya nggak kasih lihat di sini. Tapi mungkin di foto terakhir mungkin nanti akan ada ya, di sesi terakhir foto-foto. Jadi ini si Mega Snipernya jadi seperti ini ya. Ntar mana fokusnya sini. Nah itu dia, hilang lagi. Nah itu dia. Terus ditempel sama si bagian drillnya itu dari si yang personal weaponnya, tempel di sini. Terus kemudian di ujungnya ditambahin ini ada apa option parts yang lainnya gitu. Jadi dia bisa nembakin laser gitu deh. Kalau nggak salah itu finishernya juga ya, finishernya merah. Dan ada banyak sekali optional hand ya, dari mulai tangan terbuka, tertutup, terus tangan yang megang senjata, megang pistol, dan dengan apa ya, tangan yang agak miring si join ininya, sambungannya, terus tangan yang thumbs up gitu. Terus masing-masing rangernya, tapi nggak semua sih ya, kalau nggak salah yang merah, yang kuning, yang pink, sama yang itu apa ya, enggak, yang merah, kuning, sama pink, dia punya tangan yang khusus untuk apa ya, untuk roll call mereka. Kalau yang merah tuh kalau nggak salah yang ini nih, kelihatan nggak? Tangan yang lagi gini nih, kayak gitu tuh. Nah gitu, kayak gitu. Nah hampir semuanya membernya sama komposisinya ya. Jadi punya regular weapon, terus kemudian ada personal weaponnya, ada slider, terus ada si apa namanya optional weapon yang buat digabung-gabungin ya. Jadi si sniper sama si personal weaponnya. Nah sebagai contoh, ini yang Mega Black nih. Ini ada slidernya juga, ada aksesoris dan segala macam. Saya coba ambil dulu ya. Dia itu personal weaponnya kan itu ya, kalau dilihat di si kalau di video tuh, si yang ranger hitam kan megang tongkat ya, tongkat yang panjang itu ya. Nah tapi kalau di si weaponnya itu bisa digabung juga seperti ini. Nah jadi semacam tembakan gitu ya, jadi kayak snipernya dibikin lebih panjang lagi. Nah seperti itu, kayak gitu. Terus ya maksudnya dibikin part sendiri gitu, terus kita tempel stiker. Cuma kalau di filmnya dia tuh si rodnya itu ditempel di snipernya gitu. Terus ada juga yang ranger yang apa namanya, pink, kuning, hitam, sama biru, itu bisa digabung juga. Tapi ini saya belum tunjukin, ini masih belum ditempel dengan yang biru sama yang kuning. Tapi ini yang partsnya adalah yang hitam, terus yang biru. Nah di belakangnya itu nih nanti ditempel. Di sini tuh ada yang kuning sama yang pink. Yang pink itu kalau nggak salah kayak pemancar gitu loh, kayak pemancar gitu. Nah kayak gitu. Jadi ini juga finishernya ya, yang ini tuh finishernya juga. Nah kurang lebih semuanya hampir sama ya. Jadi ada senjata, regular weapon, terus ada personal weapon, dan ada gabungannya gitu. Ada slidernya, ada optional handnya yang
Kalau menurut saya ini cukup banyak ya optional handnya, dan ini bisa buat alternatif pose yang banyak sekali gitu. Nah, dia Six Rangernya juga menarik ya, karena di Six Rangernya itu cuma punya personal weapon ya. Personal weapon yaitu si bentuknya itu yang saber itu ya, saya lupa namanya apa, pokoknya si personal weapon itu saber ini, dan dia bisa berubah jadi pistol gitu, bisa berubah jadi pistol. Dan ini juga ada juga di si ininya ya, apa, si partsnya juga ada gitu, jadi seperti ini ya, kayak gitu. Nah, itulah ya gitu. Nah, saya coba kulik lagi beberapa pose ya, dan nanti kita akan ketemu lagi. Ya sebentar aja sih, saya cut lama. Oke, untuk si proporsi badan sebenarnya sama seperti Shadow Super Sentai yang lain ya, yang saya juga punya yang lain juga, join dan kemudian fitur-fitur seperti ini ya, untuk tempel si stand kalau mau bikin pose dinamik ya, untuk dia lagi lompat atau mungkin lagi action juga bisa. Terus kemudian standar ya, joinnya seperti itu. Ini bisa diputar di sini, bisa dibuka tutup. Terus kemudian kepala juga kiri kanan, efek belakang juga bisa. Terus badannya ya segini lah ya untuk posisi atau perutnya. Terus kemudian kaki bisa diputar, ada ball joint di situ. Terus kemudian ada swivel ini, nah bisa diputar gitu ya, gitu sih ini untuk standar yang badan yang ranger laki-laki ya. Dan kemudian kalau untuk yang perempuan, saya ambil yang pink ya, ini juga ya standar Shadow juga, dan dengan ciri khasnya yaitu untuk rok dia ada belahan begitu ya, jadi ini dua pasang two piece yang ditempel. Terus kemudian ya kalau misalnya mau bikin pose dinamik ya agak susah ya, karena juga ini ketahan ke depan dan belakang kalau kita gerakin kakinya. Cuman nggak jadi masalah karena ingat saya juga scene dimana si ranger yang perempuan ini banyak pose juga nggak terlalu banyak ya, dia biasanya posenya minimalis ya, untuk bagian perut ke bawah itu minimalis, nggak terlalu banyak gerakan juga. Dan yang saya suka juga ini ya, si scope-nya bagus ya, walaupun sebenarnya si Mega Ranger ini kalau misalnya saya ingat-ingat, dia tuh si bagian atas kepalanya ini tuh bisa nyala gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu nih, kalau yang Shadow Super ini kan nggak ada, jadi ya mungkin agak disayangkan ya. Mungkin sebenarnya bisa juga sih dibikin pakai stiker ya, jadi nanti kelihatan ada nyala gitu ya. Cuman ya mungkin saya coba edit ya, tapi mungkin kalau susah mungkin nggak jadi. Terus apalagi ya, si badannya ya cukup bagus sih. Jadi dari si badan ini ya, yang di stikerin tuh cuman bagian ini doang nih, bagian beltnya doang, si belt ini doang satu, yang lainnya tuh udah ada warnanya. Jadi ya udah enak banget ya, jadi kalian tinggal fokus di aksesoris ya, dimana aksesorisnya si Mega Ranger ini cukup banyak ya, karena dia punya personal weapon dan sekaligus juga regular weapon, yang terus juga ada part-part yang bisa digabung gitu. Jadi secara umum sih bagus ya kalau kalian menemukan ini, dan mungkin kalian juga ingin mengenang masa-masa tahun 2000-an awal ya di RCTI, si Mega Ranger ini tayang. Ini oke banget sih buat dikoleksi. Posenya bakalan bisa bikin banyak pose ya, jadi ya nggak rugi ya untuk si Mega Ranger ini. Saya beli di harga sekitar 2000, kalau di dalam dolar Taiwan itu sekitar 2.600 ya, atau 2.700 saya lupa. Kira-kira kalau dikonversi ke rupiah ya dikalikan 500 sekian, ya kurang lebih hampir 1,5 juta rupiah ya, nggak nyampe ya kalau dia kalikan. Cuman kalau di Indonesia saya nggak tahu kenapa ya teman-teman, ketika saya bilang harganya berapa bang, sekian gitu, terus kemudian kok murah bang. Iya sebenarnya
Itu tergantung dari pajak, terus kemudian bea cukai dan lain-lain gitu. Nah, mungkin di Indonesia untuk kategori beberapa barang mainan ada apa ya? Ada persentase yang berbeda mungkin gitu. Mungkin ini karena ini produk Jepang, dan Jepang dan Taiwan itu sudah sangat lama sekali mereka menjalin hubungan dagang. Jadi mungkin tidak terlalu berat ya untuk pajak-pajak dan segala macam. Jadi ketika saya beli ini yang dijual oleh seller lokal Taiwan, harganya juga nggak terlalu kejam gitu, nggak terlalu tinggi banget. Jadi ya oke sih gitu. Oke, lanjut di sesi foto-foto berikutnya ya. Saya nanti sambil foto, terus juga nanti kalian akan mungkin lihat konklusi Mega Ranger ini. Oke. Oke, kembali lagi. Ini saya coba pasang slidernya dengan bantuan si stand stand SHF ya. Jadi kita bisa bikin pose ya, dia terbang pakai slider, terus kayak bikin ya pose dinamik seperti itu. Jadi ini adalah salah satu keunggulan saya pikir dari Shadow Super Mega Ranger ini. Dengan adanya si slider ini kita bisa bikin pose dia lagi berseluncur gitu ya, seluncur pegang senjata, terus kemudian berpose ya, pose dinamik gitu. Jadi ini yang ya kelebihannya saya pikir cukup baik ya dari si Mega Ranger ini. Dan saya jadi teringat lagi si Mega Ranger ini karena dia konsepnya sebenarnya adalah dunia digital ya, dunia digital yang direpresentasikan dengan sebuah game. Jadi kan Mega dibalik gitu ya, dimainin katanya jadi game gitu. Jadi cara nyari si Rangernya itu adalah dengan cara kompetisi ya, semacam kompetisi ini ya, arcade. Terus ternyata ada satu yang jago banget ya, ternyata yang merah ini ya, yang ternyata dia tuh sebenarnya anak sekolah, anak SMA yang memang hobi main game dan memang cenderung punya ya dalam tanda kutip kenakalan ya dalam hal main game itu, dan memang dia secara akademik juga tidak menonjol. Jadi ini cukup kontras banget ya dengan prototip Sentai sebelumnya yang menonjolkan yang merah itu adalah yang serius, yang pemimpinnya, terus kemudian yang dia punya strategi dan lain sebagainya lah. Nah, dalam hal ini si merah itu ditonjolkan dengan karakter yang malas belajar, terus kemudian dia ya cenderung nakal, akademiknya nggak bagus, terus kemudian juga dia bukan tipe orang yang punya leadership, bukan halnya seperti itu lah. Cuma disitulah kelebihan si seri ini ya, kalau misalnya saya ngomongin serial ini, si Super Sentai Mega Ranger ini adalah dia membangun si core story-nya tuh dari situ. Jadi si cerita ini kalau saya boleh simpulkan tuh dari episode 1 sampai terakhir itu adalah perubahan atau development karakter dari si Ranger merah ini ya, yang benar-benar pada akhirnya tuh dia memang pada dasarnya orang baik gitu. Pada dasarnya orang baik yang dia nggak suka ada orang yang menindas orang lain gitu. Kan pada mulanya tuh kayak gitu, kalau nggak salah episode satunya tuh ada anak kecil main game, main arcade gitu di public arcade. Ya dingdong lah ya kalau bahasa anak 90-an. Nah, terus kemudian dia dibully sama yang orang dewasa yang main game, terus yang orang dewasa itu kayak nantangin, "Kamu kalau kalah sama saya, kamu nggak boleh kesini lagi. Gitu. Ini milik saya nih, area ini, saya main terus gitu." Buat si orang besar itu. Terus kemudian si ini datang, kalau nggak salah ini namanya Kenta ya, merah. Si Kenta datang, terus ternyata Kenta yang menang. Dan karena dia jago banget mainnya, dia dipilih jadi Mega Ranger gitu. Jadi si alat yang ditaruh di arcade itu, di pusat permainan dingdong itu adalah itu untuk seleksi siapa yang akan jadi kru Mega Ranger gitu. Ya mungkin kalau di Indonesia sendiri Mega Ranger ini
Selain yang asli Super Sentai-nya juga yang versi Power Ranger juga sempat ditayangin ya. Kalau nggak salah judulnya yang ini, Power Ranger Lost in Space. Jadi dia yang ngambil temanya sentralnya adalah si Power Ranger itu entah kenapa, pokoknya karena terdesak dari dari serangan alien atau musuh, terus kemudian dia meluncur keluar angkasa dan membuat semacam base operationnya di sana, terus kemudian dapat kekuatan baru yaitu di Power Ranger Lost in Space, di mana si Ranger merahnya itu adalah kalau nggak salah alien yang menyelamatkan mereka gitu. Ya memang beda banget ya sama yang asli Jepangnya. Yang Jepang itu ini adalah anak-anak sekolah. Nah, 4 member yang lain yang ini misalnya yang hitam, kuning, terus yang biru sama pink, ini semua adalah teman-teman sekelasnya si Kenta ini, dimana mereka sebenarnya adalah juga pegiat digital lewat klub apa ya namanya, Digi Club atau apalah itu, pokoknya mereka pegiat klub digital seperti itu, dimana si yang Ranger hitam ini dia adalah ya bahasa kerennya tuh ace-nya lah, yang paling pinternya, terus kemudian yang sosok yang memimpinnya itu yang hitam, dimana dia sangat disiplin, rajin belajar dan segala macam. Ya itu sekilas ininya jadi saya nostalgia sedikit ya di serial Mega Ranger-nya. Serialnya bagus, kalau kalian suka coba tonton deh. Menarik ya dari sisi story-nya. Nah, ngomongin Mega Ranger lagi, saya jadi tertarik juga untuk nyari si mini planya si robotnya. Nanti kalau ada nanti kita akan review ya. Kita review si mini planya. Mudah-mudahan saya dapat. Nah, kurang lebih kayak gitu aja si review mainan ini. Nanti sambil jalan nanti akan ada banyak foto dan saya akan usahakan fotonya semenarik mungkin, sevariatif mungkin. Jadi kalian juga akan kebayang ketika kalian beli ini apa yang akan kalian dapatkan, dan bisa nggak kalian bisa nggak kita recreate beberapa scene yang memorable dari si Mega Ranger ini. Kira-kira seperti itu. Apalagi ya yang kurang? Kayaknya cukup ya. Saya ya lagi nyari-nyari juga Shadow Super yang lain. Mungkin saya akan beli yang Shadow Super yang klasik ya, yang si Denziman ataupun yang Sun Falcon. Tapi mungkin saya tunda, maksudnya mungkin akan nanti. Saya coba cari-cari yang 90-an dulu, mungkin Mega Ranger, terus kemudian Zeo Ranger ya, atau Mighty Morphin yang original. Itu saya coba cari. Kalau dapat saya nanti akan bikin reviewnya lagi. Oke, kayaknya gitu aja review kali ini. Saya akan siapin foto-fotonya lagi. Dan jangan lupa teman-teman, saya butuh banget nih subscribe dan like-nya, dan share ke teman-teman kalian yang juga pecinta serial Super Sentai, karena saya akan salah satu fokus channelnya akan fokus di situ. Oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya.